Assalamualaikum penduduk. Pada kesempatan kali ini, Pau Eleven akan membahas film Van Helsing yang dirilis 19 tahun yang lalu, yaitu tahun 2004. Selamat menonton. Pada abad 18, di sebuah wilayah Transilvania, beredar isu adanya percobaan pembuatan monster yang dilakukan oleh ilmuwan bernama Mas Victor. Sementara itu, warga sekitar merasa terganggu dengan adanya percobaan si ilmuwan tersebut, sehingga Pak Dukuh setempat yang bernama Mbah Darmo menggerakkan warga berbondong-bondong melakukan penggerebekan dengan niat untuk menghentikan dan menghancurkan percobaannya itu. Mas Victor si ilmuwan mencoba menciptakan monster yang dapat menerima energi petir dan dapat mengendalikan aliran petir tersebut. Ini dia monsternya. Wow. Pak Victor pun bahagia melihat makhluk ciptaannya dapat hidup. Berarti percobaannya berhasil. Mendengar situasi luar semakin bergemuruh, Pak Victor pun mengintip keluar. Dan dilihatnya ratusan warga sedang menggerebek istana percobaannya. Warga pun mendobrak paksa berkali-kali gerbang istana agar warga bisa menerobos masuk. Sementara itu di dalam istana, datanglah Pak Vampir untuk menemui Mas Victor untuk melihat keberhasilan Pak Victor dalam membuat monster. Pak Victor pun berencana kabur dari istana dengan membawa hasil ciptaannya. Ia tidak mau ditangkap warga dan menjadi korban main hakim sendiri. Namun Pak Vampir menghalanginya. Ternyata Pak Vampirlah yang menyuruh Pak Victor melakukan penelitian ini. Menurut Pak Vampir, bangkitnya monster itu adalah sebagai bukti kemenangan dalam menentang hukum Tuhan. Selain itu, Pak Vampir memiliki tujuan khusus yang akan dicapainya menggunakan monster itu. Gerbang demi gerbang dapat diterobos masuk oleh para warga. Mengetahui tujuan asli Pak Vampir, Pak Victor pun mengancam akan menghabisi dirinya sendiri. Namun jawaban Pak Vampir, ya udah silahkan. Gue udah gak butuh lo. Gue butuhnya nih monster. Selanjutnya Pak Victor mencoba menghalangi Pak Vampir. Karena kekuatan Pak Vampir, Pak Victor pun terpojok dan memanggil pengawalnya bernama Igor. Namun ternyata Igor telah disogok oleh Pak Vampir untuk setia melayani Pak Vampir. Ini nih si Igor, pengkhianat berwajah putih yang selalu pakai whitening dan bedak bayi. Hihi. Pak Victor pun menodongkan pedang ke arah Pak Vampir. Namun tiba-tiba, ya, Pak Vampir pun melakukan atraksi debus karena dia memiliki ajian rawa rontek. Pak Victor pun terkejut melihat kesaktian Pak Vampir. Pak Vampir langsung menunjukkan wujud aslinya, yaitu wajah menyereminnya. Lebih ke jelek sih. Kemudian Pak Vampir menerkam Pak Victor dengan gigi-giginya yang nyerongot-nyerongot dan hitam-hitam yang tak pernah digosok giginya sebelum bubuk. Pak Vampir pun terkejut, ternyata monster telah terlepas dari segelnya. Dan tiba-tiba, sang monster pun menolong Pak Victor. Igor dan si monster kabur dari istana melalui pintu bawah tanah agar tidak ketahuan oleh para warga. Si monster membawa Pak Victor ke menara kincir angin di sebelah istana. Namun warga mengetahuinya dan langsung mengejar si monster. Dengan kesaktiannya, Pak Vampir ternyata masih hidup. Walaupun awalnya kosong-kosong, dia berhasil meregenerasi tubuhnya yang rusak dan langsung kembali glowing dan klimis pakai minyak pomade. Sementara itu warga telah menyerbu ke menara kincir angin untuk mengejar si monster. Pak Dukuh Darmo pun menyuruh warga untuk membakar kincir angin itu. Dilemparnya obor yang dibawa para warga ke arah kincir angin. Karena terdapat barang penelitian yang mudah terbakar, kincir angin itu pun meledak. Sementara itu, si monster telah sampai ke puncak menara dan mengetahui ia telah terkepung oleh api dan warga. Wow. Wow.
Tiba-tiba datanglah Pak Vampir beserta 3 mama vampir terbang dari pucuk gunung dan menyerang warga untuk dijadikan mangsanya. Warga pun berhamburan lari ketakutan. Sementara itu, akibat menara telah terbakar parah, si monster dan Pak Victor pun terjatuh bersamaan dengan runtuhnya menara kincir angin. Papa Vampir dan Mama Vampir pun bersedih akibat kematian si monster. Dia sudah tidak punya alat untuk memuluskan rencana besarnya. Sementara itu di kota Paris, hiduplah seorang buronan, sebut saja Van Helsing. Ia adalah pemburu makhluk jadi-jadian, namun sering disalahartikan oleh warga sekitar yang mengiranya sebagai pembunuh. Pada suatu malam, ditemukannya seorang mayat yang dicurigainya disebabkan karena dibunuh oleh monster di menara seberang. Masuklah Van Helsing ke dalam menara itu dan tiba-tiba Van Helsing memiliki misi untuk menangkap si monster karena perbuatannya yang sudah berani membunuh orang tak bersalah. Tembakan-tembakan Van Helsing belum bisa mengenainya, karena lokasi yang cukup sempit dan monster cukup lincah menjadi hambatan bagi Mas Van Helsing. Karena serangan jarak jauh tidak bisa maksimal, ia akan menggunakan serangan jarak dekat. Dikeluarkannya gerinda yang baru saja dibelinya dari toko alat pertukangan. Akhirnya serangan jarak dekat dapat mengenai si monster, namun si monster mengurung Mas Van dengan lonceng besar di sampingnya. Sembunyi di dalam loncengnya dan langsung memotong tangan si monster. Sementara itu tangan monster yang terpotong berubah jadi kecil seukuran tangan manusia normal. Si monster pun marah dan langsung menyerang Mas Van hingga pertarungan tak terelakkan. Mas Van pun terlempar keluar. Si monster berkata, "Kau akan menganggap pemandangan dari sini agak luar biasa." Dan si monster pun melempar Mas Van. It's been a pleasure knowing you, Boru. Dengan sigap Mas Van pun mengeluarkan senapan talinya dan akhirnya Mas Van menembakkan pistol talinya ke arah monster agar ia bisa turun dengan selamat. Terjadilah adegan tarik-menarik. My turn! Hingga akhirnya si monster berubah menjadi manusia biasa dan terjatuh, berakhir innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Masyarakat sekitar pun mendekati jasad orang si mantan monster yang terkapar. Mereka menuduh Van Helsing si buronan lah yang membunuhnya. Sabar, aneh ngalahin monster, malah aneh yang disalahin. Sementara itu di Vatikan Roma, datanglah Mas Van ke gereja untuk melakukan konsultasi kepada pendeta. Pendeta memberitahu jika niat dan tujuan Mas Van baik, namun caranya lah yang terlalu ceroboh, sehingga masyarakat hanya mengetahuinya sebagai pembunuh. Selanjutnya sang pendeta pun mengajak Mas Van untuk masuk ke ruang rahasia di bawah tanah. Di ruang itu berisi para ilmuwan-ilmuwan yang membuat penemuan senjata-senjata dan obat-obatan untuk melawan dan berburu monster. Pendeta pun memberikan tugas yang baru untuk Mas Van, yaitu ke daerah Rumania. Di daerah itu sedang terjadi teror yang dilakukan oleh makhluk mengerikan yang dipimpin Pak Count Dracula. Pada dahulu kala, seorang kesatria Transylvania bernama Valeros the Elder berjanji pada Tuhan
bahwa keluarganya tidak akan masuk surga sebelum mereka menghabisi Dracula. Namun mereka gagal dan anak keturunan Valereus pun hampir habis, hingga keturunannya bernama Boris, sang raja Gipsy, memiliki anak yang bernama Mas Velkan dan Mbak Anna, di mana mereka adalah keturunan terakhir Pak Valereus. Pak Pendeta mengatakan jika Mas Velkan dan Mbak Anna terbunuh sebelum bisa mengalahkan Pak Dracula, maka keluarga Valereus tidak bisa memasuki surga. Jadi Pak Pendeta akan mengirim Mas Van untuk melindungi turunan terakhir tersebut dan ikut membantu mereka untuk mengalahkan Pak Dracula. Pak Pendeta menunjukkan sepotong tulisan peninggalan Pak Valereus 400 tahun yang lalu. Namun belum diketahui maksud dan kegunaan benda itu. Di mana potongan tulisan itu bertuliskan, "Atas nama Tuhan, buka pintu ini," dan memiliki lambang yang sama dengan lambang di cincin Mas Van. Kemudian kita ditunjukkan oleh seorang ilmuwan, disebut saja Mas Joko. Dialah yang telah menciptakan senjata-senjata pemusnah monster dan iblis. Dimasukkannya benda-benda yang dipercaya bisa menghalau kekuatan iblis ke dalam kantong plastik. Mas Van malah kepincut dengan senjata machine gun yang lebih mematikan. Namun Mas Joko mengatakan kalau yang dilawannya vampir yang kebal terhadap senjata fisik. Mas Joko menunjukkan senjata ciptaannya yang lebih ringan, lebih lincah, namun tetap mematikan, berupa panah bertenaga gas. Yang aman dan mudah digunakan, tinggal gas langsung ngeng. Sementara itu di Transilvania, Mas Velkan sedang menjadikan dirinya umpan dari seekor makhluk jadi-jadian yang saat itu sedang meneror Transilvania, di mana makhluk itu merupakan peliharaan Pak Dracula yang selalu meneror warga. Mas Velkan selaku pangeran bertanggung jawab atas keamanan rakyatnya, sehingga ia berniat membunuh si makhluk jadi-jadian itu. Ternyata makhluk itu adalah siluman serigala. Ini pertarungannya. Inilah Mbak Anna, keturunan terakhir darah Valereus, yang pasti akan menjadi incaran Pak Dracula dan antek-anteknya. Mbak Anna pun membantu kakaknya Mas Velkan, namun langsung diserang oleh si serigala. Untungnya si serigala terkena jebakan bawah tanah hingga bisa ditangkap. Namun, pada saat mau menembak serigala, pistol peluru perak Mas Velkan terjatuh. Prajurit pun menembakinya, namun serigala itu kebal sama tembakan biasa. Karena kuatnya perlawanan serigala, tali kerangkeng pun putus sehingga kerangkeng jatuh dan serigala bisa keluar mengejar Mbak Anna. Mbak Anna terpojok hingga di pinggiran tebing. Diserangnya Mbak Anna dan tiba-tiba datanglah Mas Velkan melindungi Mbak Anna hingga Mas Velkan jatuh ke jurang bersama si serigala. Cebur! Sedih hati Mbak Anna melihat Mas Velkan melindunginya hingga kecemplung ke jurang, sehingga tinggal dia seorang keturunan Pak Valereus. Sementara itu Mas Van dan Mas Joko mengarungi samudra, melewati gunung dan melewati lembah, menuju ke Transilvania untuk menunaikan tugas mulia dari Vatikan. Sampailah mereka di gerbang Transilvania, namun bukannya mendapat sambutan, warga sekitar malah mengerumuninya layaknya penjahat, sambil membawa kapak, cangkul, sabit, panci, sendok, dan piring. Loh, kok sendok dan piring? Dengan dipimpin Pak Dukuh Darmo,
Warga menyambut dengan sambutan yang kurang baik. Hingga datanglah Mbak Ana yang mengatakan kalau warga di sini sudah tidak percaya dengan orang asing. Mas Van berkata, "Aku kesini menolongmu, Dek." Mbak Ana menjawab, "Aku nggak butuh pertolongan kamu, Mas." "Halah, betina di Indo sama betina di Transilvania sama aja." Hingga tiba-tiba Mas Van menodongkan panah anginnya ke arah Mbak Ana, yang ternyata di belakang Mbak Ana ada emak-emak Dracula yang sedang menyerang. Dengan senjata barunya itu, Mas Van memberondongi emak-emak Dracula dengan anak panahnya. Mbak Ana memerintahkan warganya itu masuk ke dalam rumah berlindung diri dari para emak-emak Dracula. Namun, dalam pertarungan, Mbak Ana sempat terculik oleh salah satu emak Dracula. Digandulinya kaki Mbak Ana yang menyebabkan Mbak Dracula tersiok-siok keberatan, hingga mereka berdua terlepas dari cengkraman Mbak Dracula. Mak vampir bernama Mariska pun mengincar Mas Van, karena mereka akan sulit berburu mangsa jika Mas Van ada di situ. Mariska, kalahkan orang asing itu dengan senang hati. Terbanglah Mak vampir ke arah Mas Van, namun kok malah ke arah sapi? Terpancarlah cahaya matahari menyinari kota itu. Suasana pun menjadi tenang, sebab mak-mak Dracula bersembunyi, takut dengan cahaya matahari. Mas Van dan Mbak Ana mencurigai mak-mak Dracula sembunyi di dalam sumur. Ya, setelah dilihatnya ternyata dalam sumur seperti tidak ada apa-apa, hanya gelap hitam. Sedikit demi sedikit, mendung kembali menutupi kota itu dari cahaya matahari, dan tiba-tiba keluarlah mak vampir dari dalam sumur menculik Mbak Ana sambil berkata, Kau senang terbang, Mbak Ana? Dengan bidikan yang tajam, Mas Van melepaskan anak panah dan cus mengenai kaki mak Dracula. Mbak Ana pun terjatuh dan bisa selamat. Salah satu mak Dracula menyerang Mas Van, dan Mas Van pun menyerang mak Dracula dengan tembakan bertubi-tubi. Akhirnya, mak Dracula nyemplung ke dalam rumah warga. Sementara dalam rumah, Mbak Ana bertemu dengan mak Dracula yang nyemplung tadi. Berubahlah mak Dracula jadi wanita cantik bergaun merah pink dengan perhiasan emasnya. Yang ternyata mak Dracula ini bernama Mak Alera. Mbak Ana pun dikeroyok dua mak Dracula yang mengincarnya sebagai keturunan terakhir Valerius. Sementara di luar rumah, Mas Van berhadapan dengan satu mak Dracula yang sedang unjuk taring, siap menyerang Mas Van. Berlarilah Mas Van mengambil panah yang tadi sempat terjatuh. Namun mak Dracula menghalang-halangi Mas Van, hingga ia terlempar ke sana, terlempar ke sini. Hingga pada suatu momen, ia mendapatkan mesin panahnya. Sementara itu, Mbak Ana sudah jadi rebutan mak-mak Dracula yang akan menggigitnya. Dan di lain sisi, Mas Van berlari menuju gereja untuk I want first bite. kemudian dicelupkannya anak panahnya ke dalam air suci dan langsung ditembakkannya ke arah mak vampir yang menyerangnya. Tertancaplah mak Dracula di atas kubah gereja dan hangus menjadi abu. Mengetahui temannya dibunuh, mak Dracula yang akan menggigit Mbak Ana langsung kabur gitu saja. Warga langsung keluar rumah, berkumpul mengelilingi Mas Van dan Mas Joko. Lagi-lagi, aksi mereka disalahartikan oleh Pak Dukuh Darmo. Pak Dukuh mengatakan kalau para Dracula akan semakin kejam menyerang desa itu akibat Mas Van membunuh salah satu pengantin dari Pak Dracula. Mbak Ana mengumumkan di hadapan warga kalau
Nama Mas Van itu adalah Mas Van Helsing, si pemburu iblis. Di istananya, Pak Dracula marah luar biasa mengetahui bini yang dicintainya meninggal secara tragis. Ia masih belum percaya ia akan menjalani hidup sebagai duda. Sementara itu ternyata Mas Velkan masih hidup. Ia telah berubah jadi siluman serigala akibat tergigit oleh siluman serigala pada saat menyelamatkan Mbak Anna. Selanjutnya Mas Van dan Mbak Anna menyelinap masuk ke istana Pak Dracula. Dilihatnya kantong-kantong yang menjijikkan yang merupakan telur-telur bayi Dracula. Ternyata Mas Velkan dimanfaatkan oleh Pak Dracula. Mas Velkan yang sebagai siluman serigala memiliki fisik yang kuat, sehingga Pak Dracula memanfaatkannya sebagai konduktor menara petir, di mana aliran listrik dari petir itu akan merambat ke seluruh kantong-kantong telur bibit Dracula yang berjumlah ribuan, dan akan menghidupkan mereka semua. Dari sini kita tahu, rencana besar yang pernah dikatakan Pak Dracula kepada ilmuwan Mas Victor, yaitu menghidupkan pasukan Dracula dan akan menguasai dunia, menandingi kuasa Tuhan, sedangkan monster yang diciptakan Mas Victor itu yang akan menjadi konduktor bagi menara petir Pak Dracula. Setelah mendapatkan aliran listrik yang cukup besar, hiduplah para bayi Dracula. Biasanya bayi habis lahir itu lucu, kalau yang ini ya nggak ada lucu-lucunya blas. Para bayi Dracula mendatangi bapak emaknya dan kemudian mereka menerobos jendela tanpa melewati pintu. Dasar anak tak tahu diri merusak jendela rumah. Mereka terbang menuju ke alam luar untuk belajar mencari mangsa dengan didampingi emak-emak mereka. Sasaran pertamanya adalah desa tempat Pak Dukuh Darmo. Para bayi menyerang warga, namun tiba-tiba para bayi meledak karena daya listrik untuk kebangkitan mereka kurang kuat. Pak Dracula pun terbang kembali ke istananya dengan hati yang sedih. Sementara itu, Mas Van berhadapan dengan Pak Dracula. Ditancapkannya pasak perak ke dada Pak Dracula, namun dia masih bisa bertahan. Mengetahui kekebalan Pak Dracula, Mas Van pun mengajak Mbak Anna untuk kabur dari istana Pak Dracula karena merasa belum cukup kuat melawan Pak Dracula. Mas Joko yang berada di kastil Mbak Anna mempelajari manuskrip kuno tentang Dracula dan serigala. Dia pun mendapatkan pencerahan dari manuskrip itu. Itulah teman-teman, janganlah kalian memalas membaca karena membaca dapat menambah pengetahuan. Setelah kabur, Mas Van dan Mbak Anna bertemu dengan monster Frankenstein. Kita panggil saja Mas Frank. Ia adalah monster yang diciptakan ilmuwan Mas Victor dan saat ini menjadi buronan Pak Dracula. Mas Frank meminta agar Mas Van membunuhnya agar Pak Dracula tidak menggunakannya sebagai konduktor di menara petir, karena dialah kunci dari kebangkitan para bayi Dracula. Yang mana bayi Dracula bisa hidup abadi seperti ayahnya, namun Mas Van enggan melakukannya. Mas Van pun punya ide untuk membawa ke tempat yang aman, yaitu ke Vatikan, Roma. Hari berikutnya berangkatlah rombongan ke Roma menggunakan kereta. Menyusuri hutan belantara untuk mengelabui para Dracula. Hingga waktu pun semakin gelap. Diawasinya situasi sekitar, antisipasi serangan dari mama ataupun papa Dracula. Dan tiba-tiba diterkamnya Mas Van dari atas oleh mama Dracula. Sementara itu di jalur depan terdapat jembatan yang sudah putus. Kuda pun mencoba melewati jembatan tersebut, namun kereta yang ditariknya gagal melewatinya. Hingga akhirnya kereta terjun ke dalam jurang. Melihat hal itu, para emak Dracula ikut terjun ke bawah untuk menyelamatkan Mas Frank agar jangan sampai meninggal. Oleh salah satu emak Dracula dibukalah pintu kereta, namun betapa terkejutnya dia. Ternyata Mas Frank tidak ada di dalamnya dan hanya ada peledak beserta beberapa pasak perak. Hingga akhirnya kereta terjatuh dan bom meledak, melesatkan pasak perak hingga mengenai Mak Dracula
dan dia pun jatuh ke kobaran api. Ternyata kelompok Mas Van membawa 2 kereta untuk mengelabui Mak Dracula, satu berisi bom dan yang satu berisi Mas Frank. Tiba-tiba siluman serigala menyerang dari arah depan, membuat kobaran api di kereta. Kereta pun terbakar dan terguling. Kemudian saat Mbak Anna berjalan dengan waspada, tiba-tiba Mbak Anna diculik oleh Mak Dracula yang masih selamat dari bom kereta tadi. Hari berikutnya Mak Dracula menawarkan pertukaran. Mbak Anna ditukar dengan Mas Frank. Mas Frank menyetujuinya dan ditentukan tempat pertukarannya di istana Pak Dracula pada saat pesta topeng. Menjelang malam, Mas Van dan Mas Joko berangkat menuju istana Pak Dracula yang berada di tengah kuburan. Sampailah mereka di dalam istana Pak Dracula. Ramai riuh orang bertopeng sambil berdansa. Muncullah Pak Dracula yang sedang berdansa dengan Mbak Anna yang sedang dalam kondisi terhipnotis. Terlihat di cermin hanya Mbak Anna seorang, sedangkan seluruh peserta pesta tidak terlihat, yang menandakan semua yang hadir di pesta itu adalah hantu. Diselamatkannya Mbak Anna oleh Mas Van dengan tali ala-ala Tarzan. Anna! Wake up! Gabriel. Oh, Gabriel. Oh, Gabriel. Welcome to my summer palace. Namun ternyata pasukan Pak Dracula telah menangkap Pak Frank. Dengan ditandu dan dirantai, Mas Frank dimasukkan ke dalam ruang khusus. Keluarlah wujud asli peserta pesta itu yang merupakan hantu semua. Mereka pun mengejar Mas Van dan Mbak Anna. Mbak Anna dan Mas Van serta Mas Joko selamat dari kejaran hantu-hantu itu. Mereka kembali ke kastil Mbak Anna dan membuka peta kuno peninggalan leluhurnya. Dipasangkannya robekan yang dibawa Mas Van pada bagian kiri bawah peta. Dan tiba-tiba, terbukalah peta menjadi cermin portal yang mengantarkan mereka ke pusat istana Pak Dracula. Sementara itu Pak Dracula menemui Mas Frank dan memberitahunya kalau Pak Dracula akan menggunakannya sebagai penyuplai daya bagi kehidupan anak-anaknya. Di lain sisi, Mas Joko dan Mbak Anna bekerja sama menghadapi Mak Dracula terakhir. Putri pun menyambar Mas Frank, mengalirkannya listrik ke kantong-kantong telur bayi Dracula, hingga menetaslah ribuan telur-telur itu. Mereka pun berterbangan keluar istana. Sementara itu Mbak Anna 1 lawan 1 melawan Mak Dracula. And my love, it is your blood that shall keep me beautiful. What do you think of that? Kemudian dilemparkannya pasak perak oleh Mas Joko ke arah Mbak Anna dan jep. Mbak Anna berkata, kalau mau habisin gue ya habisin aja, jangan malah ceramah. Akhirnya meninggallah Mak Dracula yang terakhir. Ternyata Mas Van telah menjadi siluman serigala akibat digigit oleh Mas Velkan pada pertarungan sebelumnya. Did I mention that it was you who murdered me? It must be such a burden, such a curse,
to be the left hand of God. All I want is life, Gabriel. The continuation of my kind. And perhaps the return of my ring. Don't be afraid, Gabriel. Don't be afraid. I shall give you back your life. Your memory. Some things are better left forgotten. Ketika bulan purnama muncul, kembali Mas Van langsung menyergap Pak Dracula dan menggigitnya hingga meninggal. Sementara ribuan bayi Dracula musnah akibat meninggalnya bapak dan emaknya. Di dalam istana Dracula, Mbak Ana berniat menyuntikkan vaksin anti serigala kepada Mas Van. Namun Mas Van yang menjadi serigala galak menyerang dan membuat Mbak Ana meninggal dunia. God forgive me. Kembalilah Mas Van menjadi manusia normal berkat pengorbanan dari Mbak Ana. Berakhirlah kehidupan para Dracula bersamaan dengan berakhirnya keturunan dari Valerius. Film pun tamat. Saya mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton. Saya tunggu ya request filmnya. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.